Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembukuan Usaha Kecil. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang usaha kecil menengah. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan milik orang perseorangan. Selain itu, usaha kecil menengah menurut Kristianti 2012 adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan sebesar 1 miliar rupiah atau kurang. Sementara usaha menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan lebih dari 1 miliar rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah menjelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan beberapa definisi usaha kecil menengah di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha kecil menengah adalah usaha yang dijalankan seorang dengan ide kreativitas yang dapat membuka lowongan usaha, yang dapat menyerap tenaga kerja, serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan kriteria memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembukuan usaha kecil. Pembukuan usaha kecil berfungsi mengetahui setiap transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan, sehingga tidak ada satu transaksi pun yang akan terlewat atau tidak tercatat. Pembukuan dalam dunia usaha mikro kecil menengah membutuhkan pembukuan sederhana di mana ini hanyalah bagian kecil dari praktek akuntansi yang sebenarnya, yaitu pencatatan aliran uang kas yang di dalamnya terdapat proses penerimaan atau pendapatan pengeluaran baik secara tunai maupun kredit. Pembukuan pada dasarnya adalah perekaman atau pencatatan semua informasi mengenai transaksi dan kegiatan keuangan dari pebisnis tentang proses akuntansi mereka. Hasil dari proses akuntansi berupa pelaporan keuangan atau pelaporan akuntansi sebagai bentuk informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Perhatian terhadap pedagang kecil atau pengusaha mikro tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Komunitas Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board atau disingkat IASB juga memberikan perhatian berupa langkah awal pembentukan SAK etap yang merupakan bentuk adopsi dari IFRS for SMS dengan beberapa modifikasi yang diperlukan agar dapat lebih mudah untuk dilaksanakan dan dipraktikkan oleh identitas UMKM di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK ialah telah menguasai exposure draft standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil menengah, dan menengah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh kawan saya sebelumnya, yaitu
Manfaat pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai acuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian, dan sebagai alat penilaian dan arsip dokumen mengenai semua jenis pembayaran. Selain itu, pembukuan juga sebagai pengontrol arus kas yang masuk dan keluar, serta pengalokasian modal serta dana untuk keberlangsungan sebuah usaha. Sehingga dengan adanya pembukuan ini dapat meminimalisir resiko kehilangan produk, aset, uang, bahkan kecurangan lainnya. Pembukuan ini juga sebagai bahan evaluasi layak atau tidak layaknya usaha tersebut dipertahankan karena usaha yang baik dan berlanjut, yakni usaha yang konsisten dalam pencatatan transaksi keuangannya. Lalu ada jenis pembukuan. Yang pertama, pembukuan persediaan, yaitu pembukuan ini sangat membantu dalam menjaga aset agar tetap terjaga dan terkendali. Isi pembukuan ini yaitu catatan setiap barang atau aset yang dibeli dan dimiliki agar terhindar dari berbagai macam kecurangan. Lalu yang kedua ada pembukuan kas, yaitu pembukuan yang berisi catatan-catatan dari transaksi pemasukan dan pengeluaran kas yang dicatat untuk memudahkan dalam menentukan arus kas, target penjualan, modal usaha, dan kontrol biaya usaha. Lalu yang ketiga ada pembukuan inventaris, yaitu pembukuan yang berisi catatan daftar aset yang dimiliki perusahaan. Fungsi pembukuan ini yaitu membantu menjaga dan mengendalikan aset perusahaan. Manfaat lain dari pembukuan inventaris yaitu mempermudah pengawasan aset, mempermudah pengecekan barang, mempermudah mutasi atau penghapusan barang, serta bentuk tanggung jawab tertulis terhadap pengelolaan barang. Lalu ada metode pembukuan keuangan. Yang pertama yaitu sistem pembukuan masukan tunggal, yaitu sumber catatan untuk pembukuan primer. Pembukuan ini mirip dengan daftar rekening koran. Pembukuan ini juga cocok untuk usaha-usaha berskala kecil dengan volume transaksi yang sedikit. Lalu ada sistem pembukuan berpasangan, yaitu pencatatan pembukuan ke usaha berskala besar yang memiliki mitra dan transaksi yang lebih kompleks dan ada dua entry, ya ini sisi debit dan kredit. Sistem ini sangat cocok diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hanifah. Saya akan membacakan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh teman saya. Materi yang saya akan bacakan yaitu tentang cara membuat pembukuan usaha kecil. Yang pertama, membuat catatan pengeluaran. Cara membuat pembukuan usaha kecil yang pertama adalah membuat catatan pengeluaran, mulai dari pembelian bahan baku, biaya untuk kegiatan operasional usaha, upah karyawan, pajak, tagihan, dan pengeluaran lainnya. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan perhitungan di akhir periode akuntansi. Yang kedua, mencatat pemasukan. Selain catatan pengeluaran dan dalam pembukaan bisnis juga harus ada catatan pemasukan, seperti hasil penjualan produk atau jasa, piutang yang sudah dibayar pelanggan, dan jenis pemasukan lainnya, sehingga bisa mengetahui beberapa besaran pendapatan yang didapatkan. Yang ketiga ada membuat buku kas utama. Buku kas utama memiliki peran penting untuk mengontrol arus kas masuk dan keluar. Dalam cara membuat pembukuan usaha kecil, buku kas utama berisi seluruh transaksi kas masuk dan keluar. Dengan begitu, Anda bisa membuat keputusan berdasarkan dana yang ada dan mengetahui berapa dana tersisa untuk menutupi biaya operasional lainnya. Yang keempat ada catatan stok barang. Sebagai pemilik usaha, Anda juga harus memperhatikan stok barang yang tersisa. Pastikan persediaan barang dapat mencukupi kebutuhan pelanggan. Cara membuat pembukuan usaha adalah bisa mencatat barang keluar dan masuk secara berkala. Selain untuk mengetahui jumlah stok barang yang tersedia, hal ini juga dapat meminimalisir adanya kecurangan. Yang kelima ada catatan inventaris barang. Dalam pembukuan, catatan inventaris barang berisi data aset yang dimiliki oleh bisnis. Anda perlu melakukan pencatatan barang apa saja yang sudah dibeli untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk besaran nilainya. Pencatatan ini akan memudahkan untuk mengontrol setiap aset yang dimiliki dan meminimalisir tingkat kehilangan barang. Lalu selanjutnya ada membuat laporan laba rugi.
Terakhir, cara membuat pembukuan usaha ialah sertakan laporan laba rugi dalam waktu satu periode. Dengan laporan ini bisa mengetahui kondisi finansial bisnis tersebut. Lalu selanjutnya ada materi komponen pembukuan usaha kecil. Yang pertama ada laporan laba rugi. Salah satu komponen pembukuan usaha adalah laporan laba rugi. Laporan ini berperan untuk menyajikan data kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dibagi menjadi per bulan, per kuartal, per tahun, atau lebih. Isinya berupa pendapatan perusahaan yang mencakup penjualan, pengeluaran perusahaan yang mencakup biaya operasional, upah karyawan, transportasi, dan lainnya. 2. Ada laporan neraca. Komponen selanjutnya adalah laporan neraca yang menyajikan data mengenai jumlah aset, kewajiban, serta ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan ini penting bagi para investor dan stakeholder perusahaan, maka dari itu Anda harus membuat secara rinci dan akurat. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow dalam pembukuan bisnis berisikan data mengenai pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan pada periode tertentu. Biasanya selama satu periode atau 1 tahun. Yang keempat ada laporan perusahaan modal. Laporan perubahan modal. Bagian laporan ini biasanya ditunjukkan untuk pemegang saham atau investor dalam bisnis. Dalam pembukuan bisnis, laporan perubahan modal menyajikan data terkait kontribusi investor, pergerakan ekuitas, hingga saldo ekuitas pada akhir periode. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reksa Putra Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Materi di sini adalah jenis catatan pembukuan keuangan usaha kecil. Yang pertama itu ada membuat buku catatan pengeluaran. Di awal tahap memulai usaha baru, Anda jangan lupa untuk membuat buku catatan pengeluaran secara terpisah. Semua pengeluaran mulai dari biaya operasional, pembelian bahan baku, hingga gaji karyawan dapat dikelompokkan dalam satu tabel dan dicatat secara jelas. Dan yang kedua ada siapkan buku catatan pemasukan. Pemasukan, jika sebelumnya Anda sudah menyiapkan catatan pengeluaran secara khusus, kini catat juga jumlah pemasukan usaha dalam buku yang terpisah. Yang ketiga ada buat buku kas utama. Dalam pembukuan keuangan perusahaan, membuat buku kas utama adalah salah satu hal yang sangat penting. Buku kas utama ini nanti akan digunakan untuk menggabungkan transaksi antara buku kas pemasukan dengan buku kas pengeluaran. Dengan menggabungkan transaksi dari dua buku kas tersebut, Anda dapat mengetahui secara detail dan jelas berapa keuntungan maupun kerugian perusahaan. Lalu yang keempat, ada persiapkan secara khusus buku stok barang. Jangan lewatkan untuk menyediakan secara terpisah buku stok barang dalam cara pembukuan keuangan usaha kecil. Transaksi yang baru Anda catat bukan hanya berhubungan dengan aliran kas, namun barang. Yang kelima, ada buat buku inventaris barang. Setelah menyiapkan buku stok barang, siapkan juga secara khusus catatan mengenai inventaris barang perusahaan yang telah dibeli dan diurus. Semua jenis barang yang Anda miliki, perusahaan baik dibeli melalui anggaran belanja, hibah maupun sumbangan harus masuk pada catatan buku inventaris barang. Lalu yang keenam ada persiapan buku laba rugi. Satu lagi catatan yang tidak boleh tertinggal dalam cara pembukuan keuangan usaha kecil, buku laba rugi digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode tertentu. Dengan melakukan pencatatan yang Anda dapat mengetahui apakah perusahaan sedang mengalami kerugian atau memiliki sejumlah keuntungan. Di perusahaan dengan skala besar, buku laba rugi juga berfungsi untuk menentukan nilai investasi dan memprediksi aliran kas di masa yang akan datang. Selain beberapa keuntungan di atas, fungsi lain buku laba rugi dalam cara pembukuan keuangan usaha kecil yaitu
memberikan informasi berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan mengevaluasi strategi perusahaan apakah sudah cukup mendatangkan keuntungan. Di sini langsung saja saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari makalah ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menurut Rosadi 2014 merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan milik orang perseorangan. Pembukuan usaha kecil berfungsi mengetahui setiap transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan sehingga tidak ada satu transaksi pun yang terlewatkan atau tidak tercatat. Pembukuan keuangan memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai acuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dan sebagai alat penilaian dan arsip dokumen mengenai semua jenis pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.